Baik, kita masuk sekarang ke materi inti Bapak Ibu. Apa materi inti kita hari ini? Sesuai judul di flyer yang disebar itu, flyer online. Wa yabta'idu sallallahu alaihi wasallam kasiran an laumihim wa itabihim. Artinya apa? Rasulullah itu menjauhi, menghindari apa ya? Mencela, mengejek, mencemooh, mengancam, apalagi ya, menegur dengan keras kepada anak. Ya, ancaman. Pernah dengar orang tua mengancam anaknya? Pernah. Mencela, mencerca, ada loh Bu. Seperti yang saya ceritakan kemarin ya Bu ya, tentang kejadian waktu saya di Gerabak itu. Nah itu. Ini hubungannya nanti nyambungnya supaya otak reptilnya nggak dominan. Nah, gini Bu. Sesungguhnya kasrotal malamati tajuru ilan nadamah. Kebanyakan mencela, mengejek anak, membuli anak, mengancam anak, itu akan menyeret dia kepada yang namanya nadamah, penyesalan. Gini, sederhana gini. Nek jenengan melakukan sesuatu, ya, kemudian sesuatu itu disalahkan oleh pasangan hidup Anda. Terus jenengan menyesal. Wah, ngerti arti seneni rata lakon. Betul enggak? Kira-kira jenengan ada kemauan untuk mengulangi lagi enggak? Enggak. Apa? Karena nyesel. Menyesal sudah melakukan. Nah, jangan sampai anak itu melakukan hal baik kemudian keliru, kok dimarah-marahin sama orang tuanya anak gara-gara hal sepele. Akhirnya dia mau melakukan lagi enggak? Enggak akan. Ya, kalaupun melakukan lagi ada rasa ketakutan. Duh, senani ora ya? Marahin enggak ya? Dibentak lagi enggak ya? Misalkan dia melakukan sebuah tugas apa, dari total 100 nilainya misalkan ya rentang 100, dia salah satu misalkan. Wah, tapi ibunya le mencela sakole. Gimana sih? Buat teliti gitu, wah, dan lain sebagainya kan. Gimana ini kamu nih dan lain sebagainya. Sampai akhirnya anak merasa dicela, diejek sama orang tuanya, akhirnya dikecam. Nah, ini akan melahirkan yang namanya nadamah. Nadamah itu apa? Penyesalan. Nyesel berbuat apa? Berbuat baik. Berbuat baik. Jangankan anak, orang tua lah. Ya, orang tua misalkan gini. Saya punya pengalaman lah ya. Punya pengalaman begini Bu. Saya menolong orang. Ya, menolong orang. Tapi ternyata pertolongan itu dianggap sebagai saya menyalahkan, gitu ya. Saya menyalahkan dan kan gini. Suatu ketika saya mengkritiki seorang leader, gitu, pemimpin di salah satu tempat. Kritik saya itu positif karena ada problem besar di situ. Kemudian saya sampaikan, Pak, jenengan coba lakukan gini ini. Terus yang satunya juga saya tegur, jenengan gini. Begitu saya sampaikan apa adanya, gitu ya. Orang dua itu apa? Ya sudah, kami mengundurkan diri saja, gitu kan. Kami mengundurkan diri saja. Akhirnya apa? Saya nyesel ngomong kan Bu. Tahu gitu saya tidak usah ngomong. Ketika kira-kira saya diminta pendapat lagi, saya mau berpendapat lagi enggak? Enggak lah, nanti mutung lagi yang lain gitu kan. Ya, ada kemutungan yang berikutnya nanti. Lebih baik aku tak menang wae. Sama halnya ketika jenengan di sebuah komunitas, ya, ada usul enggak manut gitu kan. Orang manut itu aslinya enggak manut loh. Ya, orang piye harus manut bae lah gitu kan. Aslinya tuh malas ngomong gitu kan. Karena apa? Ada penyesalan, dia sebelumnya sudah pernah ngomong tapi enggak digubris atau dicela atau dibully atau disalahkan atau dieceh. Gitu. Akhirnya ya malas gitu. Ya, males lah gitu daripada ribut gitu kan. Seperti itu. Maka akhirnya milih diam. Apa dasarnya ini? Dasarnya adalah
penyesalan. Nah, jangan sampai anak itu melakukan sesuatu yang baik, keliru dikit, jenengan celak, jenengan ece, jenengan ancam, jenengan cemooh. Hati-hati. Karena dia akan tertanam dalam dirinya namanya nadamah, itu penyesalan. Itu yang pertama. Yang kedua, wal israfu fit taubihi wat ta'dibi. Israf itu artinya berlebihan, Bu. Jenengan kok berlebihan dalam menegur anak, ya, dalam mencela, negur, ya. Kadang ada anak itu yang nggak betah di rumah itu karena saking rutinnya orang tuanya ngomel itu, ya, saking rutinnya itu, ya. Maka dulu ada anak itu kalau di SD Tema itu pulangnya sore banget, bahkan minggu berangkat loh, Bu. Minggu tuh berangkat ke sekolah. Oh, Pak Bari kok tahu? Karena saya dulu tidurnya kan di SD. Saya tidur di pojok musola itu, ya, kamar saya itu dulu ketika masih kuliah. Ada anak hari Minggu tuh berangkat. Saya tanya, Mas ngapain berangkat? Janjian kok Pak sama teman-teman. Kemudian saya tanya, kamu nggak capek tiap hari berangkat ke sekolah? Di rumah diomelin terus kok. Berarti apa? Dia everyday mendapatkan itu gitu loh, Bu. Ya. Nah, ini namanya apa? Israf. Nah, kenapa? Ya sebenarnya nggak salah juga orang tuanya. Mungkin ibunya hanya anaknya lah tempatnya dia melampiaskan emosi. Dia mau melampiaskan emosi ke suaminya mungkin nggak berani, ya kan? Akhirnya apa? Ke anak gitu kan? Ke anak gitu loh, ya, ke anak. Ya maka ya kalau saran saya sih ya sesekali jenengan itu ya kadang Pak Saiful nyanyi boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa. Yang penting jenengan tuh bahagia gitu loh. Ya, yang penting tuh bahagia dan masih sadar rahmat Allah tuh luas gitu loh. Karena gini, saya ingat betul ya, Gus Baha tuh di pengajiannya bilang gini. Ini ada di kitab apa namanya Sarah India atau apa? Saya cari di online ada. Ya, cuman saya belum bisa beli kitabnya aja karena mahal. Bilang gini, hadis Rasulullah itu. Inna min khiyari ummati kanu qauman yadhaquna zahron min saati rahmatillah. Itu saya paling betul. Amin, videonya tuh tak ulang-ulang di YouTube. Inna min khiyari ummati, sesungguhnya sebaik-baik umatku kata Rasulullah, kanu qauman adalah orang, sekelompok orang yang tertawanya itu terbahak-bahak. Lain guyu sak pole. Ya. Tapi ya min saati rahmatillah, sebabnya adalah kenapa dia kok tertawanya lepas? Karena dia sadar bahwasanya rahmat Allah itu melimpah dan luas bagi dia hari ini. Jadi boleh aja jenenganin guyu ndak apa-apa, Bu. Tapi syaratnya hatinya posisinya syukur. Ya. Bukan karena ketawanya itu ngece kancane itu, bukan. Ya. Nah, kalau mentertawakan orang lain itu namanya menghina kan? Ya, menghina. Ya, jadi ya itu. Nah, ini salah satu solusi supaya jenengan itu tidak boros dalam mencela anak gitu loh. Ya, tidak boros. Karena ya nyun sewu nggih. Dulu ada kasus orang tua menyembelih anak itu ya. Seorang ibu ya. Di mana tuh itu, Bu? Pantura ya? Daerah Pantura apa di Tangerang apa di mana itu? Yang jelas di TV kan viral ya. Ya, kenapa sebabnya? Karena khawatir anaknya sedih kayak ibunya. Depresi kan. Ya menguap gitu. Jadi ya Pak, terus kalau saya nggak punya temen untuk nongkrong bareng, ketawa bersama sambil minum kopi gitu, terus gimana? Ya baca Quran itu sebenarnya. Ya, deres. Ya, deres. Ya, baca Quran. Baca Quran. Ya, ada dua pilihan. Ya. Jadi kalau lagi sendiri, ya baca Quran. Jenengan gini, orang kalau dengan sederhana ginilah. Orang kok sholawatan misalkan Sallallahu ala Muhammad, itu lama-lama plong kok hatinya. Lama-lama plong. Orang baca Quran juga gini, lama-lama yang tadinya di sini bededek gitu ya,
itu lama-lama hilang. Kalau jenengan tidak bisa baca Quran gitu, teriak aja. Tapi kalau sendiri di rumah janganlah. Kasihan tetangganya nanti ya datang semua. Ya, maka gini loh Bu, ada penelitian. Kalau nggak salah tuh di Australia apa di mana yang saya pernah baca. Jadi ada rumah sakit. Rumah sakit ini tuh ramenya cuma Sabtu Minggu. Ya, ramenya itu cuma Sabtu Minggu. Orang masuk rumah sakit itu terus opnam semalam. Terus hari Sabtu sore dia pulang. Dan di rumah sakit itu sama dokternya diajak kemana? Ke pantai. Suruh ngapain? Kasih dulu. Suruh teriak-teriak di pantai itu. Aku sehat, aku bahagia gitu. Ya. Supaya apa? Supaya dia pulang ke rumah itu energi negatifnya itu sudah hilang. Ya, akhirnya dia ketemu anak itu, anaknya nggak jadi sasaran, istrinya nggak jadi sasaran juga. Karena apa? Sudah dia buang semua di laut gitu loh. Itu di Australia apa ya kalau nggak salah seperti itu gitu loh. Ya, maka itu supaya nggak israf, nggak berlebih-lebihan dalam taubih. Taubih itu apa Pak Bahri? Teguran. Bahkan di kamus itu taubih itu diartikan dampratan. Dampratan itu apa sih Bu? Damprat gitu apa sih? Mukul ya? Ya tak damprat gitu. Ya apa itu? Ya, sasaran. Wat ta'dib yazidu min fi'lil qabih al mu'ib. Akhirnya apa? Ketika sering diece, dicela, dijelek-jelekan, dicerca, diancem anak itu. Ini orang tuanya berarti horor enggak ini? Horor. Saklek enggak? Saklek. Akhirnya apa? Akhirnya anak itu malah akan bertambah untuk melakukan keburukan, Bu. Bukan tambah baik, tapi dia akan mencari celah untuk melakukan keburukan. Naudzubillahi min. Kemarin saya nonton videonya Syekh siapa namanya Yusri gitu ya, di Mesir itu kan ada online ngaji itu. Ada seorang ulama namanya Abul Hasan Al-Tadili itu punya anak. Itu kan ulama besar terkenal. Semua ulama di Indonesia pasti kenal ya. Itu punya anak itu pemabuk, peminum minuman. Tapi orang tuanya itu nggak pernah terus ngusir, memukul, menyakitinya, memarahinya. Tapi bapaknya ini apa? Fokus mendoakan terus. Akhirnya ketika bapaknya ini meninggal, anaknya itu berubah total, berhenti minumnya, dan di akhir hidupnya dia menjadi seorang waliullah, menjadi seorang wali, seorang kekasih Allah di akhir hidupnya. Coba tebak, apakah karena dia, apa karena buah dari doa orang tuanya? Doa orang tuanya. Nah, disinilah pentingnya orang tua itu jangan pernah berhenti mendoakan anak itu di situ, karena nggak tahu, bisa jadi buahnya itu pas kita setelah meninggal, baru anaknya itu berubah menjadi baik gitu loh. Ya, saya itu juga belajar dari paman saya juga seperti itu. Ya, nonstop beliau tuh penceramah, beliau kiai hebat gitu. Tapi orangnya itu tidak pernah berhenti mendoakan anak. Ya anaknya akhirnya pada sukses juga gitu. Baik. Terus nah, Rasulullah itu orang yang paling menjauhi hal itu, ibu-ibu. Paling menjauhi hal itu, ya. Nah, pesannya adalah ketika kita itu melakukan hal-hal tadi, ya, apa yang akan tertanam di diri anak? Ruhul haya. Anak itu jadi minder, pemalu, dan nggak percaya sama dirinya. Terus dia ini Bu, orangnya itu wedi salah gitu loh. Hati-hati tapi berlebihan. Tahu ya?
hati-hati tapi berlebihan. Bu ayo, gitu. Jadi dia menjadi penakut ya. Dia nggak percaya sama dirinya karena merasa ya nggak punya harga diri tadi. Terus dia jadi takut, jadi pemalu banget, ya isi pol, ya malu tapi malunya itu bercampur dengan rasa takut. Tapi kalau malu itu karena misalkan gini, malu berbuat dosa itu kan baik, ya malu takut di hadapan Allah itu nggak benar itu baik. Tapi kalau malu bercampur takut itu karena dia sudah nggak punya nilai dalam dirinya, ya sudah nggak punya nilai. Kenapa? Nilainya udah habis karena dicela, dicerca, digecam terus sama orang tuanya. Nah ini naudzubillahi min dzalik. Bahkan kalau anak itu sudah sampai hilang nilai dirinya itu bisa bunuh diri. Ya, endingnya itu bisa apa? Bunuh diri. Jenengan dengar berita yang di Jogja terjun dari hotel? Kenapa masalahnya? Karena orang tuanya berpisah katanya. Saya kemarin dengar dari salah satu anak muda pas saya ngaji itu, saya tanya kenapa mas beritanya? Kalau nggak salah karena kecewa dengan orang tuanya. Tapi yang benar mana saya kurang paham. Ya, saya kurang paham, cuma dengar aja seperti itu. Tapi apapun itu, ya memang kalau yang pernah saya ceritakan buku yang saya baca yang namanya rasa malu akibat disalah-salahkan, dicerca, dicemooh itu bisa endingnya itu apa? Bunuh diri. Karena apa? Anak hilang harga diri, hilang nilai dirinya itu. Endingnya seperti itu. Karena dia udah ngerasa nggak ada gunanya gitu loh Bu. Nggak ada gunanya. Akhirnya endingnya seperti itu. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, Rasulullah itu tidak pernah mengucapkan uffin, ya, kata-kata gitu, gitu, itu nggak pernah ke anak itu. Piye sih gitu, itu enggak. Kan kita nggak boleh wala taqul lahuma uffin, janganlah kamu mengatakan kepada orang tuamu. Nah, ufin itu artinya seperti itu. Gitu. Nah, Rasulullah itu kepada anak kecil ketika bermain, asik bermain, berkumpul dengan temannya itu nggak pernah mengatakan kata-kata yang menyakitkan. Bahkan wala lima sonakta. Ya. Di sini dijelaskan oleh Anas bin Malik yang orang dekat dengan Rasulullah. Rasulullah tuh nggak pernah bertanya lima sonakta. Misalkan ada anak melakukan kesalahan, kamu kok kayak gitu sih? Kenapa kamu melakukan itu? Itu Rasulullah nggak pernah. Ya, kenapa kamu kayak gitu? Itu nggak pernah Rasulullah. Ya, wallahi sampai di sini siapa namanya Anas ini, ya sahabat Anas itu sampai mengatakan khodamtun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam asrosinin. Aku menjadi pelayannya Nabi itu 10 tahun. Asrosinin itu 10 tahun, ya. Aku menemani Rasulullah menjadi pelayan, menjadi pembantunya Rasul di rumahnya Rasul itu 10 tahun gitu. Ya, wallahi demi Allah kata Anas ini, maqolali Rasulullah itu belum pernah mengucapkan kepadaku. Kan Anas ini bersama Rasulullah kan dari kecil. Ya, dari kecil dididik Rasulullah dari kecil. Dan kesehariannya itu membantu menyiapkan kebutuhan Rasulullah. Wallahi demi Allah maqolali Rasulullah itu belum pernah mengucapkan kepadaku ufin, ya kata-kata yang nggak enak di hati dan lain sebagainya. Wala lima sonakna. Misalkan aku melakukan kekeliruan, Rasulullah tidak pernah mengatakan kenapa kamu melakukan itu, ya kenapa kamu melakukan itu. Itu Rasulullah enggak pernah. Tahu nggak kenapa Bu? Kadang anak itu enggak ngerti kalau itu tuh salah. Ya, kadang anak itu tidak tahu kalau itu adalah sesuatu yang salah. Maka nyun sewu nggih, mohon maaf, kadang saya enggak setuju ketika ada anak kecil misalkan dituduh nyolong, itu saya enggak setuju. Ya, dituduh nyolong itu enggak setuju. Kadang ada beberapa anak yang usianya itu sudah misalkan sudah kelas 1 SD. Tapi kadang dia ini
belum bisa membedakan antara ini mainan bersama dengan mainan milik masing-masing gitu. Ya. Tapi karena orang tuanya nggak terima misalkan anaknya nyolongan gitu, akhirnya orang tua, kenapa kamu melakukan itu? Kan diinterogasi itu. Sampai anaknya, aku salah apa? Aku kan cuma minjem, katanya main bersama gitu. Bahkan sering di TK sering kejadian. Jadi kenapa Rasulullah itu kepada anak kecil itu tidak pernah nginterogasi sampai segitu? Karena kadang anak itu nggak tahu kalau itu keliru, itu kadang belum nyanda gitu loh. Ya, 5 saking lembutnya Rasulullah itu, saking hati-hatinya menjaga apa Bu? Menjaga psikologi anak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu gini Bu, kalau kita itu terlalu keras dengan mengancam, mencela dan lain sebagainya sampai melakukan teguran cercaan itu, kita malah nantinya gitu. Di sini dijelaskan nantinya ya, fa innal walada sayatajarra'u walan nastati'a an nusaitiro alaihi au nursyidahu. Nantinya itu kita malah nggak bisa mengendalikan anak itu dan kita malah nggak bisa mengarahkan. Kenapa? Hatinya keras. Karena selalu sering dibentak. Inilah yang disebut dengan otak reptil yang saya sampaikan tadi. Ya, kita nggak bisa mengendalikan dia, kita nggak bisa menunjukkan hal baik ke dia. Karena apa? Dia akan melawan suatu saat nanti gitu. Dan otak reptil ini menyala itu nanti kalau dia sudah mulai bisa berpikir. Tapi kalau dari kecil itu sering dengar bentakan, kasar, celaan. Di sini walau fa'alna hakadha, kalau kita melakukan itu gitu ya, fa innal walada sayatajarra'u, nanti dia akan menyeret kepada sebuah keadaan walan nastati an nusaitiro, kita tidak bisa mengendalikannya, kita tidak bisa mengayominya, kita tidak bisa mengarahkannya. Ya, naudzubillahi min dzalik, ya Allah. Ya, kita kadang banyak orang tua yang nggak ngerti ini loh Bu, betul enggak? Banyak. Jadi kenapa banyak anak-anak yang tidak berkarakter? Karena orang tua yang belum paham tentang ilmu pendidikan. Bab punya anak semuanya pinter, tapi mendidik anak itu tidak semuanya. Saya pernah berkali-kali kok mengusulkan ke teman saya yang kerja di bagian Kementerian Agama itu, Bu, orang kalau mau nikah itu pengantin baru itu ya dididik lah, saya bilang. Terus kalau ada orang ngisi pengajian pernikahan itu ya bab pendidikan gitu kan, jangan yang saru-saru malah. Ya, kadang malah yang nggak jelas itu disampaikan. Ya, pernah dengar kayak gitu Bu? Kadang di walimah itu kadang yang disampaikan bukan bab pendidikan keluarga malah. Ya. Jadi lebih kepada perjodohan dan lain sebagainya. Nah, ibu-ibu berikutnya gini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini dijelaskan bahwasanya ucapan-ucapan Nabi itu kepada para sahabatnya itu ketika masih remaja itu Bu. Di sini disampaikan uslubun Nabi huwal ahsan. Jadi tidak pernah nggak boleh di sini. Fa in qala la gitu ya. Nggak boleh, tapi tidak dengan, karena gini, otak manusia itu kan tidak bisa menerima kata-kata negatif Bu. Tidak bisa menolak, hanya bisa menerima. Contoh gini, Bulia, ya, jangan bayangin gajah duduk di kursi lo ya. Nah, muncul nggak gajah itu? Muncul. Nah, jangan itu kan negatif, ya, notasinya apa? Negatif. Nah, anak itu nggak bisa juga dengan kalimat-kalimat negatif itu apa? Justru dia akan membayangkan itu. Ya, dia akan
membayangkan ke situ, pikirannya itu akan ke situ. Ya. Jadi otak manusia itu tidak bisa membedakan antara khayalan dan kenyataan. Jelas ya Bu ya? Jadi kan dia menghayal tuh. Gajah duduk atas kursi, itu nggak membedakan. Itu kan khayalan sama kenyataan. Jadi yang ada bisa menerima terus. Ya, contoh lah. Jenengan malam tidur ngimpi suaminya selingkuh, bangun tidur jengkel nggak? Jengkel, padahal di sampingnya nggak ada perempuan lain loh. Tapi ikut jengkel kan, marah kan? Marah. Itulah otak manusia itu tidak bisa membedakan. Itu tuh cuma ngimpi gitu loh, bukan kenyataan gitu. Tapi nek jenengan terus mukul-mukul suaminya, ada apa Toma? Kamu tuh gini. Malah suaminya amin, malah repot nanti ya. Malah repot nanti. Jadi hati-hati Bu, kadang pikiran kita, otak kita itu nggak bisa. Nah anak juga sama seperti itu. Nah hebatnya Rasulullah itu nggak melakukan itu. Ya, Rasulullah itu tidak menyampaikan urutan-urutan kata yang negatif. Tapi yang dilakukan Rasulullah gini Bu. Ta'amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a gharaibis syabab. Rasulullah itu ikut menyelami, bergaul, bekerja sama ya dengan anak-anak remaja itu, anak-anak muda itu, dengan anak kecil itu ya. Bahkan di sini ada dijelaskan di kitab ini Bu, saya cuma baca ya. Fata'amala ma'asyabab alladzi ja'a yasta'dzinu fi zina. Bahkan Rasulullah itu ta'amala ya. Rasulullah itu berdiskusi, bergaul sampai ada seorang pemuda datang dan minta izin untuk berzina kepada Rasulullah. Ya. Tapi apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah kemudian mengajak dia diskusi dengan lemah lembut, mengajak dia berdialog dengan penuh hikmah, sampai akhirnya Rasulullah itu berhasil ya membuka hati anak ini, wa akhadha biyadihi ilan najah wa taubah. Akhirnya Rasulullah berhasil membuat dia ini tidak melakukan zina, malah justru bertaubat. Ya, bertaubat. Nah, sebenarnya ini sudah saya sampaikan kepada jenengan di acara-acara sebelumnya, bahwasanya lakukanlah metode yang namanya dialog. Ya, sering-seringlah berdialog, berdiskusi dengan anak gitu. Sering-seringlah berdialog. Karena apa? Kalau kita berdiskusi dengan anak, maka kita tidak akan yang namanya nyecer anak, nyalahke anak, nginterogasi anak, tapi kita berdiskusi itu ngajak ribut, ngajak berpikir Bu. Ajak berpikir. Nah, salah satu fungsi berdiskusi itu kan ngajak berpikir, dan ngajak berpikir itu bagian dari pembelajaran, ya, bagian dari pembelajaran. Jadi solusinya gimana Pak? Kalau bilang nggak boleh gini, kita baiknya apa? Dialog, diskusi. Contoh gini, saya punya anak, anak saya setiap habis bermain dengan A, pulang ke rumah pasti bawa kosakata baru. Ya, setiap anak saya misalkan pulang sekolah atau hari libur bermain ketemu orang A ini, itu pasti kalau bundanya itu nyuruh jawab, padahal sebelumnya enggak. Kemudian suatu ketika saya akhirnya mengambil jalan pintas Bu, ya jalan pintas, karena kok bolak balik kayak gini terus. Setiap saya tanya, tadi kamu habis main sama siapa sih? Sama ini. Oh gitu. Kemudian besoknya lagi, seminggu lagi saya cek lagi. Setiap dia bawa kosakata baru, bawa sikap baru, yang itu menurut saya negatif, nggak pas sesuai pendidikannya di SDTMA. Kamu hari ini main sama siapa aja sih? Ini. Nah, akhirnya saya mengultimatum gini, Mbak, coba ya, kamu pikir gini. Kamu habis main, terus pulang, terus kemarin bunda marah-marah gara-gara kamu disuruh ini, kemudian kamu menjawab, dan kamu ketika disuruh ini seperti ini. Akhirnya efeknya bunda marah, kemudian negur, ya, kemudian ayah ikut negur. Nah, pertanyaannya adalah,
mau setiap hari seperti ini atau berhenti? Kalau setiap hari baik apa jelek? Jelek ayah. Oke. Dan ayah lihat kamu ya, kalau bermain sama ini seperti ini, kalau bermain sama ini seperti ini. Besok lagi ya, jangan bermain sama ini dulu. Tapi kamu tetap menyapa, kalau ketemu tetap ngobrol, tapi jangan bermain berlama-lama, apalagi main sampai lebih dari 1 jam dan lain sebagainya. Jelas ya Bu ya? Akhirnya apa? Anak itu paham, oh berarti dia nggak baik. Sekarang ayah tanya, kalau kamu bermain dengan dia, temenmu ini sama kamu kasar atau berkatanya sopan atau enggak? Terus dia cerita, gini. Dan suatu ketika saya mergoki sendiri gitu, ya, mergoki sendiri dan mendengar langsung. Oh ya, nah saya nggak mengatakan kamu nggak boleh main sama ini, jangan sebenarnya. Tapi saya awali dengan apa Bu? Diskusi dulu. Ya, dengan saya awali apa? Diskusi. Kemudian hal lain misalkan, saya pernah menyampaikan bab apa yang paling sering jengkelkan? Bab sepatu sama kaos kaki kan? Ya, paling boros apa? Kaos kaki ya, daripada sepatunya kan? Nah, sama. Yang sering bikin panik adalah ketika anak mau pakai kaos kakinya nggak ada, atau ibunya kayaknya udah tak cuci gitu kan? Kayaknya udah tak beliin, kok hilang terus dan lain sebagainya. Nah disitulah saya mengajak diskusi, ya supaya apa? Endingnya kalau habis sekolah kaos kakinya dikeluarkan dari sepatu, kalau kotor segera bawa ke tempat cuci nanti biar dicuci. Nah kadang anak itu kan blang-blang, betul enggak Bu? Nah ini memang harus sering diajak diskusi. Kapan Pak Bahri diskusinya? Saran saya mengajak, kalau jenengan mau menanamkan hal-hal yang baru kepada anak, konsep disiplin itu ada 3 waktu. 1 di meja makan. Orang tua zaman dulu nasihati anaknya di mana? Di meja makan. Betul enggak? Mbah-mbah kita itu loh zaman dulu, itu menjadikan meja makan itu seperti majelis ilmu loh. Setahu saya, ya kadang anak zaman dulu itu mau ngambil makanan duluin bapaknya aja nggak berani kok. Ya, bapak belum kok nggak berani. Dan akhirnya bapaknya di situ ceramah biasanya. Ya, sampai hari ini banyak yang menjadikan meja makan itu sebagai meja berunding dan nasihat. Yang kedua, ba'da sholat Bu. Jenengan habis sholat, anaknya habis sholat, itu masih tenang jiwanya. Yang terakhir menjelang tidur, lakukan itu. Ya, itu untuk memperbaiki itu tadi. Ya, jadi Rasulullah lembut bahkan sampai seperti itu. Yang lainnya yang Rasulullah itu lakukan adalah ini ada juga ini Bu. Tukang rusuh, provokator juga sama Rasulullah tuh nggak langsung dihakimi gitu loh. Ya, dihakimi. Nah, pesannya di sini dari Rasulullah SAW untuk kita, annana nata'ajjalu wa nasta'jilu an nata'ija wa la nasbiru. Problem kita sebagai orang tua adalah kita itu selalu terburu-buru, nggak sabaran, wala nasbiru gitu loh. Ya, nggak sabaran, pengennya tes gitu. Ya, kita harusnya ya duduk dulu, ngobrol dulu dan lain sebagainya. Pengennya hari itu langsung selesai. Nah, maka wan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, pesannya Nabi 2. 1, fasobaro alaihinna, hendaklah bersabar. Fa ahsana suhbatahunna, hendaklah kamu itu bersahabat dengan mereka itu, menemani mereka itu dengan sebaik-baik sikap. Ya, perbaiki persahabatan kita dengan anak-anak itu, perbaiki gitu dan sabar. Nah, sebagai penutup Bu, di sini ada pesan dari Imam Al-Ghazali. Ya, wala tuksir al-qaula alaihi bil itabi fi kulli hinin. Janganlah memperbanyak celaan-celaan kepada anak itu di setiap saat. Ya. Jangan, ya Bu ya. Jangan memperbanyak itu. Nah, fala yubihuhu illa ahyanan. Boleh enggak negur Pak Bahri? Ya, boleh enggak? Boleh. Tapi ahyanan.
Jangan sering-sering. Ya, jangan sering-sering. Nanti jenengan akan terkesan menjadi orang tua yang saklek. Itu. Jadi bedakan antara teguran sama diskusi bersama. Ya, dialog. Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail mengajarkan apa? Dialog bapak dan anak. Ya, sama Bu. Di sini Imam Ghazali menjelaskan wala yubihuhu illa ahyanan. Janganlah kamu negur terus, anak ditegur terus, ya. Illa ahyanan, boleh kecuali seketika aja, dalam artian nggak sering-sering gitu loh, ya, kadang-kadang. Terus yang dibanyakin apa? Berarti anak dibiarkan melong? Enggak, tapi anak diajak diskusi supaya anak paham, nek kamu melakukan ini efek negatifnya ini, nek kamu melakukan ini efek positifnya ini. Anak jadi tambah cerdas. Tapi kalau cuma ditegur, diancam, ditekan, ini taunya anak ya wes lah, aku ndak mau gini lagi. Nadamah penyesalan. Saya kira itu untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya. Besok kita akan membahas tentang yang namanya akhlak yang mulia. Ini agak berat ya. Tapi nanti saya ringkes pelajarannya. Kemudian tentang apa ini? Doa ini ya, tentang doa. Tentang mendoakan anak. Besok ini ada tentang akhlak dan mendoakan anak. Gitu, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau tanya boleh silakan.